Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Dadi Timar kembali hadir di hadapan penjenengan. Memang Dadi Timar ini saya gunakan untuk satu, berbagi informasi, yang kedua tolabul ilmi. Mudah-mudahan penjenengan yang menyaksikan konten Dadi Timar ini bisa mengambil manfaat di dalamnya. Karena nanti kalau kita sudah tidak ada, yang dibawa pulang itu 3: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak soleh. Nah, kita ngambil dari ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan berkah. Hari ini sengaja saya hadirkan saudara saya, rekan saya, adik kelas saya sebetulnya. Beliau ini saya hadirkan di sini. Ini Bu Diah Didi Muhairini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Beliau ini mungkin jaraknya 5 tahun dengan saya. Saya angkatan 5. Bu Diah ini 10. Iya, 10. Angkatan 10. Kenapa beliau saya hadirkan, rekan-rekan? Karena memang sengaja, karena beliau ini berkecimpung bidang tugasnya sehari-hari menjabat sebagai kepala bagian pengadaan barang jasa Sedakat Kabupaten Magetan. Nah, saya akan banyak berbicara nanti dengan beliau karena banyaknya pertanyaan yang masuk ke saya, ingin memperjelas tentang ini, pengadaan barang jasa yang ada di desa. Oh, iya. Nanti kita akan bicara itu. Jadi yang pertama, mekanisme pengadaan barang jasa dulu. Banyak orang yang beranggapan karena ada batasan 200 juta. Ketika di angkanya itu menyentuh 200 proses pengadaan barang jasanya, kemudian apakah karena di desa ada swakelola, apakah di atas 200 itu harus lelang atau tender, atau bagaimana pemahaman swakelola dulu ini? Kita bicara dengan pemahaman tentang swakelola. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Baik Mas Eko, kita langsung aja ya. Kita sambil santai, sambil menarik sekali topiknya ya. Saya sangat konsen sekali di pengadaan barang jasa desa ini karena memang cukup menarik gitu ya, pengadaannya, kemudian aturan-aturannya, walaupun secara tidak langsung itu sebenarnya ya tetap mengadopsi dengan aturan yang pengadaan barang jasa yang menggunakan APBD dan APBN gitu ya. Cuman memang mungkin kita dari awal aja ya Mas Eko ya, dari awal, dari dasar hukumnya dulu ya. Jadi dasar hukumnya itu kan kita kalau terkait dengan pengadaan barang jasa itu pakai berpedoman pada Perka LKPP 12 tahun 2019. Dimana di salah satu pasalnya, di pasal 4 pastinya itu, bahwa pengadaan barang jasa di desa gitu ya diatur melalui peraturan bupati atau wali kota gitu ya, yang dengan prinsip-prinsip pengadaan yang sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat. Nah, kemudian dari perka tersebut, kemudian dari Kabupaten Magetan ada Perbuk ya, barang jasa nomor 12 tahun 2020. Jadi sebenarnya usianya udah panjang ya, udah 4 tahun. Artinya sebenarnya kalau itu dikerjakan sehari-hari harusnya sudah lancar lah gitu ya. Tapi ya kita harus perlu terus merefresh kan gitu, karena kadang-kadang sesuatu yang rutin itu justru terlupakan untuk kita selalu mengupdate. Karena jadi biasa. Karena biasa, benar. Nah, dari situ kita dari Perbuk itu sebenarnya sudah banyak sekali ya tujuannya dari pembentukan Perbuk itu kan sebagai pedoman. Tujuannya biar teman-teman atau rekan-rekan pelaku pengadaan di desa ya bisa melaksanakan sesuai aturan, ketika ada aturannya, tata caranya seperti apa. Nah, yang perlu teman-teman pelaku PBJ desa ketahui bahwa metode pengadaan di desa itu ada 2 macam. Swakelola, tadi Mas Eko sampaikan, dengan penyedia. Nah, yang harus kita utamakan itu adalah dengan swakelola. Kenapa? Karena harus diingat bahwa di desa itu ada prinsip pemberdayaan dan gotong royong. Ya, ada prinsip pengadaan. Prinsip pengadaan itu sama di pengadaan dengan APBN atau APBD pun sama, ada efektif, efisien, adil, transparan gitu. Cuman kalau di desa ada 2 lagi, yaitu gotong royong dan pemberdayaan. Artinya kita melibatkan masyarakat desa untuk ikut serta dalam pengadaan barang desa tersebut. Nah, kembali ada 2 metode tadi, biar nggak salah paham gitu ya. Mana ya aku harus pengadaan ini harus ke penyedia atau ke swakelola kan, kayak gitu ya. Nah, swakelola itu adalah proses pengadaan barang jasa
yang kita memaksimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di desa, di sekitarnya, yang di desa tersebut, desa tersebut gitu ya, untuk pelaksanaan kegiatan, ya, dengan melibatkan semua elemen masyarakat, memaksimalkan ya. Namun ketika pengadaan barang jasa itu tidak bisa dilaksanakan oleh masyarakat desa atau sumber dayanya tidak ada, baru itu kita gunakan ke pengadaan jasa dengan penyedia. Gitu. Jadi ada dua. Tetapi perlu kadang-kadang yang suka salah gini Mas Eko. Pengadaan di atas 200 berarti harus langsung lelang. Nah, kita harus kembali dulu, kita harus sadari dulu dari awal. Jadi kita ketika menetapkan pekerjaan ini swakelola atau penyedia itu di tahap perencanaan. Di perencananya. Betul, di tahap perencanaan. Tidak muncul tiba-tiba. Tidak tiba-tiba ketika mau pelaksanaan, swakelola ini, ini penyedia bukan. Tapi dari tahap perencanaan waktu Musrenbang Des tahun sebelumnya kan malahan ya, jadi kan di Musrenbang Des itu kan sudah tahu kita apa yang mau dilakukan, apa yang mau dikerjakan. Nah itu sudah harus muncul, pekerjaan ini bisa nggak dikerjakan oleh masyarakat atau bisa tidak, harus dilakukan dengan penyedia. Ada satu lagi Mas Eko, tadi ada dua ya, swakelola dengan penyedia. Tapi ada lagi penyedia dalam swakelola. Penyedia dalam swakelola. Jadi gini, contoh ya, ini kadang-kadang kalau kita ngomong teorinya tuh agak sulit, tapi kalau langsung contoh lebih enak ya. Lebih enak. Jadi misalnya desa A gitu ya, mau melaksanakan pemavingan jalan, ya, nilainya 350 juta. 250. Ya kan? Nah, itu kan pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh masyarakat. Iya. Ya. Perlu diingat bahwa swakelola itu tidak ada batasan nilai. Tidak ada batasan nilai, jadi kita mentok 200. Betul, tidak ada batasan. Mau nilainya itu 1 M pun atau lebih gitu ya. Kalau itu memang pekerjaannya swakelola boleh. Gitu ya. Nah, tetapi dari pekerjaan paving tadi nilainya 250. Kita lihat dari RAB-nya. Ya, dari RAB-nya ini tenaganya berapa gitu. Materialnya berapa, alatnya berapa, honor berapa. Kan nanti ketemu itu. Senilai 250 juta. Nah, misalnya kita lihat lagi tenaga bisa semuanya dari masyarakat, kan? Terus material bisa nggak dari desa? Misal cuma ada desa cuma pasir atau batu ya, terus yang lain nggak ada. Berarti itu harus dengan penyedia. Nah, dilihat nilainya nanti. Dari si penyedia tadi. Betul. Jadi komoditi yang dibeli di penyedia. Nah, itulah yang dinamakan penyedia dalam kegiatan swakelola. Jadi karena mungkin pasir ada, tapi kan karena ini paving, dia butuh pavingnya yang pabrikan itu, maka dia karena di situ tidak ada, ini dengan penyedia pavingnya. Tapi kan paving itu kan butuh pasir, butuh semen gitu ya. Nah, untuk pavingnya sendiri ketika dia melampaui 200 atau kurang dari 200 tetap penyedia berarti ya? Betul. Oh, berarti itulah yang nanti akan berlaku tata cara pengadaan yang lewat penyedia. Sesuai dengan nilai batasan nilai PBJ yang dengan penyedia. Jadi ini rekan-rekan kembali ke topik yang tadi. Jadi sebelum melakukan perencanaan itu kuncinya. Ya, betul kan? Jadi yang perencanaan itu kan kuncinya. Ketika di perencanaan itu sudah mengarah ke swakelola berapapun anggarannya, nah tinggal rincian obyeknya ibaratnya kan gitu ya. Rincian obyek di dalam perencanaan itu apa saja itemnya, kemudian mana yang bisa diadakan sendiri atau dicukupi oleh desa, mana yang harus dengan penyedia. Jadi selama ini banyak yang tanya, kalau di atas 200 lelang gitu kan. Tapi dilihat dulu dari perencanaan apakah dia memang dengan penyedia atau bisa swakelola kan gitu ya. Nah, kita ngarah ke agak spesifik. Ini akhir-akhir ini saya banyak nangani nih, desa itu kegiatannya hot meet. Apalagi kemarin BPK kemarin kan datang ke kami, kemudian minta didampingi untuk datang ke penyedia, cross check dulu, baru setelah ini nanti ke desa. Saya mau tanya yang terkait dengan hot meet. Hot meet ini kan gimana prosesnya? Ketika hot meet misalkan kembali lagi ke angka, karena pemahaman teman-teman itu mesti
di bawah dan di atas 200 gitu. Kalau hot meet di desa gimana mekanismenya? Ya, kalau hot meet itu kan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh masyarakat desa. Karena kan? itu keahlian khusus ya. Karena kecuali memang ada ahli atau punya di situ ya, tapi kan ini diproduksi langsung oleh masyarakat kan itu nggak bisa, ya kan? Berarti otomatis harus dengan penyedia. Kan gitu. Dilihat ketika kita melaksanakan pengadaan dengan metode yang dengan penyedia itu ada 3 mas. 3 itu dilihat dari nilainya. Dari nilainya. Ketika nilainya itu di bawah 15 juta. Itu berarti bisa langsung dibelanjakan. Namanya pembelian langsung. Pembelian langsung di bawah 15 juta. Ya. Kemudian yang kedua, yang di antara 15 sampai dengan 200 juta itu namanya dengan penawaran. Dengan penawaran. Iya. Nah, saya tertarik dengan penawaran ini. Mekanisme penawarannya itu gimana? Mekanisme penawarannya kan ini kalau yang ini bentar ya. Terus yang satunya yang 200 ya. 200 itu yang lelang. Lelang namanya lelang. Kalau di desa lelang. Nah, kalau yang APBD APBN baru itu tender namanya. Kalau desa itu lelang. Nah, kalau yang pertama yang di bawah 15 ini bisa dilaksanakan oleh kasih kakur atau TPK. Oh iya. Dilihat dari efektifnya ya Mas ya. Jadi contohnya misalnya mau beli laptop ya harganya 12 juta. Maksud sih harus TPK kan nggak efektif ya. Gitu. Ya langsung aja kasih kakur yang belanja pergi ke toko, beli, negosiasi, cocok, bayar, barang dibawa. Udah selesai gitu ya. Itu yang di bawah 15. Tapi kalau yang dengan penawaran atau yang lelang 2 ini harus dilaksanakan oleh TPK. Jadi saya ulang dulu. Kalau yang di bawah 15 PK boleh langsung ya. Kita menyebutnya kan PK, kaur kasih. PK. Nah, ketika di atas 15 maka TPK yang TPK. Jadi ada perbedaan ya teman-teman. PK sampai dengan 15, TPK di atas 15. Kan gitu mekanismenya. Jadi kalau misalkan beli laptop 12 juta, nah, itu PK langsung datang tanpa ini ya, langsung datang ke penyedia toko gitu ya, beli, kemudian beresin administrasinya, pajak-pajaknya, sudah selesai gitu aja. Langsung bayar, datang langsung bayar gitu ya. Terus kalau misalnya ini yang dengan penawaran gitu ya, dilaksanakan oleh TPK. Oke, yang dilaksanakan oleh TPK mengundang ya minimal dua penyedia kalau ada ya di desa itu ya kalau ada. Tapi kalau tidak ada satu juga nggak apa-apa. Kalau ada di desa itu 2. Ya, 2 atau lebih boleh. Boleh. Tapi kalau tidak ada di desa itu, kalau penyedianya tidak ada. Kalau di desa itu tidak ada, misalnya ya. Dia harus cari keluar. Kalau semuanya di luar, berarti kan kita kalau membandingkan itu kan harus sama ya. Kalau misalnya di dalam ya di dalam semua, kalau di luar gitu ya. Karena nanti itu pengaruhnya dengan harga biasanya. Kecuali kalau misalnya dia ada ongkos kirim gitu ya, karena beda ya, Mas kan. Desa itu kan macam-macam ya kontur daerahnya ya. Ada yang butuh tambahan ongkos kirim dan sebagainya. Termasuk juga dengan ketika kita survei harga, jangan membandingkan dengan harga pabrik gitu ya atau dengan harga reseller, kan berbeda. Jadi tetap harus setara lah gitu. Jadi kalau bandingkan apa istilahnya apple to apple ya, harus sejenis gitu ya. Misalkan penyedia ya dibandingkan dengan penyedia, bukan penyedia dibandingkan dengan distributor atau pabrik. Wah, harganya kan pasti beda, kan gitu. Nah, jadi nanti TPK mengundang gitu ya, mengundang penyedia yang ada di desa itu atau di luar juga nggak apa-apa, minimal 2 atau lebih. Gitu ya. Tapi kalau nggak apa-apa itu, kalau cuma 1 itu karena di desa ya. Tapi kalau di desa. Oke, tapi kalau di luar ada banyak ya lebih dari 2 kan gitu. Jadi seandainya di desa itu ada tapi hanya 1, silahkan diambil di situ. Tapi ini kan tujuannya untuk supaya uang itu beredar di desa itu kan gitu kan. Tapi kalau di desa itu tidak ada, maka pembandingnya juga harus lebih dari 1, artinya minimal 2 gitu ya. Karena kan kita memberikan kesempatan yang sama. Itu tadi prinsipnya adil tadi itu kan adil kan semua pelaku usaha itu kan punya kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pengadaan barang jasa. Oh gitu. Jadi itu teman-teman ada mekanismenya ya. Jadi di mana kalau misalkan dalam satu desa hanya 1 dan penyedianya benar-benar ada, silahkan di situ. Tapi kalau harus keluar maka harus ada pembandingnya. Kompetitor atau komparasinya ini harus sejenis. Artinya sejenis itu kalau toko ya dengan toko gitu ya, bukan toko dengan pabrik. Nah,
Ini Mas, setelah itu kan kita ngasihkan itu ya, kita mau ada pengadaan gitu. Nanti kan dokumennya ada tuh ya, contohnya di lampiran Pergub ya. Ini kita mau ada pengadaan gitu kan, silakan menawar gitu. Misalnya kita ngasih ke dua penyedia ya, terus nanti penyedia itu melakukan penawaran dan memungkinkan yang mengembalikan penawaran itu cuma satu. Nah, nanti pasti jadi pertanyaan teman-teman, nah kalau satu gimana nanti gitu kan? Satu nggak apa-apa, berarti kalau satu dilaksanakan negosiasi. Tapi kalau dua, misalnya kalau dua gitu ya, kita lihat nanti speknya memenuhi nggak dengan apa yang kita butuhkan. Yang pertama kita lihat harus spek. Kuncinya di spek dulu ya? Spek, sesuai nggak? Kalau sama speknya antara penyedia A dengan penyedia B, yang selanjutnya kita lihat harganya. Nanti cari harga yang termurah. Paling murah. Ya. Jadi speknya dulu dibandingkan antara A dengan B gitu ya. Ketika ini sama, bukan merek ya, spek ya. Ketika speknya itu sama, kemudian A dengan B murah B misalkan, nah diambillah yang B, kan gitu ya. Kalau lampiran-lampirannya memang sudah ada di peraturan bupati. Nanti kita tidak terlalu teknis, saya akan sampaikan ke yang kasuistis dulu, gitu ya. Jadi itu pengadaannya. Nah, kembali ke tadi yang terkait dengan hot mix, aspal hot mix, itu kan di desa itu tidak ada. Ketika desa itu tidak ada penyedia itu kan ada dua ini. Kemarin saya nemui unik, satunya CV, satunya PT. Itu gimana itu? Berarti PT-nya harus mengeluarkan harga yang ini sesuai dengan apa namanya dia harga jualnya dia ke distributor. Oh gitu. Nah sekarang jadi harganya harus karena pasti murah yang ini kan yang produsen kan yang lebih murah pasti gitu kan Mas. Jadi makanya dia tidak bisa ini karena tidak sejenis itu tadi ya. Karena PT dengan CV kan tidak sejenis. Iya, oh gitu. Jadi kalau nanti tinggal kembali ke negosiasi gitu. Karena kan tidak semua bisa menyediakan itu. Nah sekarang misalkan ini deh, salah satu desa ini pengadaan aspal hot mix. Hot mix itu misalkan 230 global, anggaran yang ada di desa itu kan 230 untuk sekian meter gitu kan. Tetapi di dalamnya kan ada pajak. Di dalam angka 230 juta itu ada pajak. Kemudian karena ini pengadaan ya. Saya matur pengadaan dulu, di dalam pengadaan itu kan ada biaya umum dan lain-lain. Nah ini gimana mekanismenya? Ketika 230 tapi mas di dalamnya ada pajak, ada biaya umum. Biaya umumnya itu apa? Berupa apa? Ongkos kirim atau apa? Atau yang pertama atau apa gitu? Honor PK, TPK itu kan mesti masuk di biaya umum. Ada administrasi untuk penawaran. Mungkin dia perlu kertas, perlu ini itu gitu ya, materai dan lain sebagainya itu. Nah ini kira-kira gimana? Itu kan berarti dikeluarkan dari 230 itu. Karena kan begini, di desa ini rata-rata nganggarkan tuh global. Penjabarannya di penjabaran APBDes. Jadi ketika anggaran pertama disepakati 230, itu nanti dipilah lagi. Ya gitu ya, dipilah lagi mana yang masuk biaya umum, mana yang untuk belanja barang yang untuk aspal itu tadi. Nah, ketika aspalnya itu misalkan di bawah 200. Di bawah 200 berarti berlaku yang dengan penawaran tadi. Iya. Jadi kuncinya bukan di 200-nya. Bukan 200-nya, betul. Iya, kuncinya bukan di 200, tetapi juga karena banyak juga ini teman-teman yang di luar dari desa nanya, Pak itu anggarannya di atas 200 kok swaklola kan tadi. Nah, kembali lagi berarti dilihat dulu ketika khusus untuk item hot mix ini lebih dari 15 maka berlaku penawaran kan gitu ya. Betul. Nah, itu yang terkait dengan pengadaan barang. Nah sekarang kita masuk ke jasa ya. Masuk ke jasa. Ada beberapa teman itu yang desanya mengadakan kegiatan yang bergerak di jasa, misalkan maintenance, pemeliharaan. Ada pemeliharaan karena desa itu punya bumdes, bumdesnya itu buat jaringan internet itu. Nah, pemeliharaannya itu tiba-tiba muncul bukan lagi di bumdes. Ya, ini ternyata masih asetnya desa. Jadi desa itu punya aset yang jaringan yang nantinya akan dikelola bumdes.
Nah, begitu ini dialihkan ke BUMDes, di desa ini muncul biaya maintenance pemeliharaan jaringan. Ini gimana? Bisa nggak ketika sudah prosesnya sudah bergeser ke BUMDes? Artinya proses itu maksud saya aset ini sudah pengelolaannya diserahkan ke BUMDes, kemudian dia ada pemeliharaan lagi, itu boleh nggak? Gini, BUMDes itu kan juga termasuk penyedia, ya kan? Berarti kalau misalnya apa tadi yang itu apa sih, PP toko atau apa yang melakukan pemeliharaan, Mas? Yang PT dari PT. Berarti PT itu kan juga sama-sama penyedia, gitu kan? Nah, kembali lagi kalau misalnya ada pemeliharaan, gitu kan, kita lihat itu kan berarti dengan penyedia ya, dengan penyedia. Nah kan kembali filosofinya ada, Mas, filosofinya kita memilih penyedia itu ya. Nah itu ada sebenarnya. Yang pertama, kita utamakan dulu penyedia lokal desa. Oh. Harganya mahal, wajar gitu ya, maksudnya wajar tuh artinya gini, harga itu harga wajar tuh gini. Bisa terjadi perbedaan satu desa dengan desa yang lain. Sebentar, saya tertarik dengan ini nih. Kemarin saya pernah ditanya tentang SSA. SSA itu kan adanya di kabupaten. Ya. Nah, kalau desa pengadaan tadi harga wajar tadi, dari SSA dia lebih mahal, boleh berarti? Gini ya, ini kita kalau bicara pengadaan itu kan sebenarnya tidak cuma satu aturan ya, Mas ya. Tidak hanya aturan pengadaan barang jasa, tapi ada juga aturan keuangan. Nah, yang dikhawatirkan ketika harga itu lebih dari SSH dan apalagi lebih dari DPA, itu harus dibayarkan kan? Ya, kalau lebih dari DPA. Nah, kan kabupaten itu kan punya SSH, ya kan? Misalkan harga komoditi, taruhlah komoditi X itu di SSH misalkan 100. Nah di desa itu ada komoditi ini ada, tapi harganya lebih mahal. Misalkan 101, itu gimana? Itu lakukan perubahan SSH dulu, Mas. Melakukan perubahan SSH yang di kabupaten. Jadi SSH itu kan sebenarnya untuk tahap perencanaan ya. SSH itu untuk tahap perencanaan, jadi untuk menyusun DPA. Nah ketika itu kan sebenarnya SSH itu kan bisa direvisi ya, mengikuti harga pasar. Karena perencanaan kan 1 tahun sebelumnya. Nah, itu misalnya ada perubahan ya, termasuk harga tukang, itu kan mungkin terjadi ya. Tadinya 80 jadi 85 misalkan gitu ya. Segitu. Atau harga semen dan sebagainya. Itu usulkan ke DPPKAD untuk dilakukan perubahan SSH. Karena ini nanti kaitannya sama keuangan, sama siswidesnya. Ya kan, ketika kita memasukkan DPA itu masukkan ke siswides kan. Nanti kan kalau kita nyari harganya kan nanti bisa melebihi kalau misalnya itu nggak bisa. Jadi memang harus sesuai dengan SSH-nya itu, maksimal itu harus maksimal gitu. SSH itu tidak boleh dilampaui karena harga maksimal. Iya. Oh, berarti teman-teman juga harus memperhatikan ini. SSH-nya kabupaten berapa? Nah, penjenengan ketika melampaui itu ada prosesnya. Nah, untuk proses pengusulan dengan pelaksanaan ini, kadang kan ada jeda nih. Perencanaannya di 2023, pelaksanaan 2024, harga beda. Pada waktu itu SSH diambil di 2023. Nah, ketika mau ada perubahan, berarti dilakukan perubahan dulu baru dieksekusi. Gimana? Iya, dia pokoknya dilakukan perubahan dulu sekalinya SSH-nya. SSH-nya harus berubah dulu. Harus berubah. Gitu. Jadi guidernya tetap SSH kabupaten ini ya. Karena SSH kabupaten disusun juga berdasarkan survei. Iya, survei dan itu sudah ada overhead-nya, sudah ada keuntungan gitu loh, Mas. Oh, sudah dihitung? Sudah. Jadi artinya itu sudah harga itu sudah tertinggi. Memang kalau sampai pun ada barang atau jasa gitu ya yang melebihi harganya SSH itu sebenarnya jarang terjadi gitu ya. Karena ketika tim penyusun SSH itu kan sudah menghitung overhead-nya, sudah menghitung, kecuali kayak misalnya ada benar-benar sesuatu yang luar biasa ya, memang baru bisa ada perubahan. Tapi memang secara lebih baiknya itu memang secara 3 bulanan atau 6 bulanan lakukan melihat harga pasar. Ketika ada perubahan, usulkan ke DPPKAD gitu ya, untuk misalnya ada revisi SSH. Ya, itu teman-teman. Jadi ini sesi pertama dulu deh, karena panjang kelihatannya nanti durasinya. Seru gitu ya. Durasinya panjang. Ini saya cukupkan dulu. Silakan nanti ikuti Dadi Timar selanjutnya. Di episode berikutnya kita akan berbicara lebih teknis lagi dengan
Bu Didi, nantinya dengan Bu Didi. Ini biasanya manggilnya dia Iya, atau Didi? Dia aja. Dia aja. Iya, Oh, biasanya karena Didi. nama familiarnya Iya. dia, gitu ya. Terima kasih sudah mengikuti Dadi Timar. Sampai ketemu lagi dengan saya Eko Muryanto di konten Dadi Timar selanjutnya. Matur nuwun. Matur nuwun, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.